Marilah kita memohon tuntunan kepada Bante dengan membacakan Aradhana Dhamma Desana. Brahma Jaloka Dipati Samapati Tapanjaliya Diwara Ayatata Sakti Dasata Paraja Kajatika Dese Tudama Aduka Brahma Sarpati, penguasa dunia ini, merangkap kedua tangannya memohon. Ada makhluk-makhluk dengan sedikit debu di matanya. Ajarkanlah Dharma demi kasih sayang kepada mereka. Namo Samhyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sangga yang kami muliakan, pimpinan Ekayana Vihara Ekayana Arama Indonesia Buddhist Center, Bante Mahastawira Arya Maitri yang saya hormati, Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama, Bapak Dr. Andis Dasikin yang saya hormati, serta saudara-saudara semua umat Buddha yang saya cintai. Hari ini kembali kita merayakan Waisak. Tahun ini ada keistimewaan tersendiri di hari Waisak. Tahun ini tahun 2013, 60 tahun yang lalu, di tahun 1953, agama Buddha dibangkitkan kembali dengan perayaan Waisak Nasional yang pertama di Candi Borobudur. Ibu Parwati Supangat yang hadir di sini adalah salah seorang saksi sejarah peristiwa tersebut. Dan setelah 30 tahun, pada tahun 1983, Hari Waisak dinyatakan sebagai hari libur nasional di negara kita. Setelah 30 tahun, umat Buddha berjuang, bekerja untuk memajukan, ikut serta memajukan kehidupan beragama di Indonesia. Maka tepat persis dengan hari ini, tanggalnya, tanggal 25 Mei 1983, Hari Waisak ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk pertama kalinya di Indonesia. Dan sekarang sudah 30 tahun kita merayakan Hari Waisak. Tentunya dengan penetapan hari libur tersebut, kehidupan beragama Buddha di Indonesia juga mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Adapun peristiwa 60 tahun yang lalu jatuhnya tanggal 22 Mei tahun 1953. Jadi tepat ketika Pak Andri Wongso kemarin memberikan ceramah Dharma di Wihara Ekayana Arama, itulah 60 tahun peristiwa agama Buddha dibangkitkan kembali melalui peristiwa Waisak Nasional yang pertama di Candi Borobudur. Dan sekarang kita bersama-sama berkumpul di sini. Tentu banyak sebab yang membuat kita berkumpul di sini.
tetapi saya akan melihat beberapa saja, ya, tanpa mengabaikan sebab-sebab yang lain. Kita bisa berkumpul di sini tentunya karena kasih, cinta kasih, kerja keras dari panitia dan juga para volunteer. Itu yang pertama. Kita berkumpul di sini juga karena Bante Arya Maitri mendirikan wihara ini 18 tahun yang lalu. Betul tidak? Kita kumpul di sini karena itu. Lalu kita juga berkumpul di sini karena Hari Waisak ditetapkan sebagai hari libur 30 tahun yang lalu. Kalau belum hari libur, mungkin kita tidak berkumpul seperti sekarang. Waktu itu masih libur fakultatif, ya, sebelum menjadi libur nasional. Hanya mereka yang dapat izin dari kantornya yang bisa merayakan tepat pada hari Waisak. Di luar itu tentu mencari waktu di hari Minggu mungkin perayaan Waisak. Lalu juga kembali kita bisa merayakan Waisak di sini karena peristiwa 60 tahun yang lalu, ketika Bante Asih Jilara kita memprakarsai Waisak nasional. Jadi Borobudur, ya, tadi saya katakan Ibu Parwati ikut, ya, dalam acara tersebut. Lebih lanjut lagi, tentunya kita berkumpul di sini merayakan Waisak karena kasih Buddha, karena Buddha mengajarkan Dharma kepada kita, ya, sehingga kita semua menjadi pengikut beliau. Itu sedikit mengapa kita bisa bersama-sama berkumpul di sini, ya. Dari tahun ke tahun saya kira akan semakin banyak yang menghadiri perayaan Waisak di wihara ini. Sampai sekarang pun saya melihat masih mengalir terus yang masuk, umat-umat yang masuk, yang hadir. Ya, mudah-mudahan cuaca bersahabat, ya, sehingga tidak terlalu panas. Tetapi ini adalah latihan di hari Waisak, ya. Tahun ini detik Waisaknya agak siang dan kita tentu akan menunggu saat itu 11, 24, 39, ya, jam 11, 24, 9. Jadi cukup lama memang. Anda yang hadir tadi pagi untuk mengikuti Pindapata sampai nanti berakhirnya acara cukup panjang. Tetapi saya yakin Anda semua mempunyai semangat untuk mengisi hari Waisak ini di wihara ini. Sampai sore pun oke, ya. Yang mau diwisudi, yang mau menyaksikan saudara-saudaranya di wisudi, silakan. Dan tentunya nanti setelah detik-detik Waisak kita akan kedatangan para tamu, ya, dari lintas agama tentu yang beragama, beraneka agamanya, ya, tentu kita sebagai tuan rumah, ya, Buddha di sini akan menyambut mereka dengan penuh hormat, ya, mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Baiklah, kini tiba waktunya saya membacakan pesan Waisak dari Sangga Agung Indonesia. Semoga Anda bisa meresapi, ya, mendengarkan apa yang menjadi pesan Waisak untuk tahun ini. Namo Samgyang Hari Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabe Bodhisattvaya Maha Sattvaya. Setiap kali hari Waisak tiba, umat Buddha akan mengenang 3 peristiwa yang terjadi dalam kehidupan guru junjungan para dewa dan manusia. Yang pertama, kelahiran calon Buddha, yaitu Pangeran Siddhartha Gautama di Taman Lumbini. Kedua, tercapainya penerangan sempurna, yaitu betapa Gautama menjadi Buddha di Buddha Gaya. Ketiga, parinirwana Buddha, yaitu Buddha Gautama meninggalkan dunia ini di Kusinara. Hari Waisak adalah hari Buddha. Oleh karena itu, di hari peringatan Waisak, kita sesungguhnya tidak hanya dibatasi untuk hanya mengenang 3 peristiwa tersebut di atas, tetapi kita juga dapat mengenang kehadiran Buddha di dunia ini secara lebih utuh.
kehadiran Buddha yang penuh kasih, kehadiran Buddha yang telah menerangi dunia. Dan kita akan benar-benar menyadari bahwa kasih Buddha menerangi dunia. Dalam kitab suci dikatakan bahwa melihat orang-orang tenggelam dalam samudra kelahiran, kematian, dan kesedihan, Buddha tergerak untuk menolong mereka. Melihat orang-orang melakukan kejahatan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, lalu menerima buah yang pahit akibat kejahatannya, namun mereka tidak pernah berhenti mengejar nafsu keinginan jahatnya, Buddha tergerak untuk menolong mereka. Melihat bahwa walaupun mereka merindukan kebahagiaan, tetapi mereka tidak berusaha mendatangkan buah karma yang membahagiakan bagi diri mereka. Walaupun mereka membenci rasa sakit, namun mereka dengan sadar mendatangkan buah karma yang menyakitkan bagi diri mereka sendiri. Buddha tergerak untuk menolong mereka. Melihat mereka hidup saling membunuh dan melukai satu sama lain, dan mengetahui bahwa oleh karena kebencian telah tumbuh subur di dalam hati, maka mereka pasti akan menerima akibat buruknya bagi diri mereka sendiri. Buddha tergerak untuk menolong mereka. Buddha menjelaskan kepada para biksu mengenai kehadiran seorang sama Sang Buddha di dunia ini. Para biksu, ada satu orang yang terlahir di dunia demi kesejahteraan banyak makhluk, demi kebahagiaan banyak makhluk. Ia terlahir karena kasih kepada dunia, untuk kepentingan kesejahteraan, kebahagiaan para dewa dan manusia. Siapakah orang yang satu ini? Ia adalah Tathagata, seorang arahat yang maha suci, seorang yang mencapai penerangan sempurna. Inilah biksu, manusia luar biasa yang satu itu. Karena kasihnya kepada dunia, Buddha telah menunjukkan kepada kita melalui lakon perjuangan Pangeran Siddhartha dan Betapa Gotama bahwa manusia itu mampu menjadi Buddha. Selanjutnya, setelah menjadi Buddha, karena kasihnya beliau mengajarkan Dharma yang merupakan jalan pembebasan total dari dukkha, jalan untuk mencapai kebahagiaan sejati. Sangga yang beliau bentuk adalah komunitas harmonis dari para praktisi Dharma yang akan membantu anggotanya belajar, berlatih, dan berbagi Dharma. Karenanya, melalui kasih Buddha, Sangga yang secara turun-temurun masih berlanjut hingga kini adalah komunitas pelestari Dharma. Setelah kita menyadari betapa besar kasih Buddha kepada dunia, kita seharusnya memberikan penghormatan dengan cara yang terbaik kepada Buddha. Jika kita menempuh jalan Dharma, inilah cara yang terbaik untuk menghormati Buddha. Kita tidak bisa mencapai tujuan kita dengan hanya mempersembahkan lilin, dupa, dan bunga. Marilah kita membaca petikan Mahaparinibbana Sutta untuk mengetahui apa yang dikatakan Buddha tentang penghormatan tertinggi terhadap beliau. Dan Bhagawa berkata, "Ananda, siapkanlah sebuah tempat tidur di antara kedua pohon salak ini, karena aku merasa tidak enak dan ingin berbaring." Maka Hyang Arya Ananda pun berbuat sebagaimana yang Bhagawa minta, dan kemudian Bhagawa berbaring miring ke kanan dengan menumpangkan sebelah kaki di atas kaki yang lain dalam posisi bagaikan singa berbaring, dengan penuh perhatian dan kesadaran yang jelas.
Kemudian kedua pohon salak itu mendadak di luar musim. Bunga-bunganya bermekaran dan menaburi beliau karena rasa hormatnya kepada tata gata. Bunga-bunga dan bubuk kayu cendana surgawi bertaburan, dan musik serta suara-suara surgawi pun dapat terdengar. Semuanya timbul dari rasa hormat kepada tata gata. Lalu Bagawa memanggil Hyang Arya Ananda dan berkata, "Lihatlah pada bunga-bunga pohon salak serta bunga-bunga, bubuk kayu, cendana, musik dan suara-suara surgawi itu. Namun bukanlah seperti ini tata gata dihormati, dimuliakan, dihargai dan dipuja dengan penghormatan tertinggi. Tetapi para biksu dan biksuni, upasaka dan upasika yang menaati dharma, menempuh jalan dharma, melaksanakan dharma, merekalah yang menghormati, memuliakan, menghargai dan memuja tata gata dengan penghormatan tertinggi. Oleh karenanya, taatilah dharma, tempuhlah jalan dharma, dan laksanakanlah dharma. Inilah cara engkau seharusnya melatih diri." Itulah kutipan dari Maha Parinibbana Sutta. Melaksanakan dharma adalah meneladani perjuangan yang telah dilakoni oleh Buddha. Diawali sebagai manusia biasa, jika kita terus berjuang di jalan dharma, maka pada akhirnya kita pun akan bisa menjadi Buddha. Semua Buddha memiliki tubuh dharma atau dharmakaya. Dharmakaya itu Maha Esa dan senantiasa ada. Maka kasih Buddha pun senantiasa ada. Kasih Buddha adalah kasih semesta untuk semua orang. Dan kasih yang tidak pernah padam ini memberikan kebahagiaan bagi semua makhluk. Sebagai bentuk nyata pelaksanaan dharma, kita seharusnya ikut menghadirkan kasih Buddha dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengasihi berarti membawa kebahagiaan, mengurangi penderitaan, mempersembahkan sukacita, dan melampaui semua diskriminasi. Dalam Karanyametta Sutta terdapat bait yang mengajarkan praktek mengasihi tersebut, yaitu selagi berdiri, berjalan, duduk, atau berbaring, selama tiada lelah, dia tekun mengembangkan perhatian penuh kesadaran ini yang disebut kediaman luhur. Kediaman luhur adalah metta yang membawa kebahagiaan, karuna yang mengurangi penderitaan, mudita yang mempersembahkan sukacita, dan upeka yang melampaui semua diskriminasi. Cara kita untuk membawa kebahagiaan tidak hanya dengan mengasihi orang lain, tetapi juga dengan mengasihi diri kita sendiri. Apabila kita tidak tahu bagaimana mengasihi diri kita sendiri demi menghadirkan kebahagiaan, maka kita juga tidak akan mampu menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi manakala menghadapi penderitaan dalam diri sendiri, janganlah kita bertempur dengannya. Kita malah akan semakin menderita. Oleh karena kita mengembangkan kebencian, dengan belajar menerima dan memeluknya, kita akan dapat merubah penderitaan itu menjadi kasih. Kebahagiaan berkaitan erat dengan penderitaan. Ketika tahu apa itu penderitaan, kita juga akan tahu apa itu kebahagiaan. Jadi, mengerti dan menyadari penderitaan merupakan fondasi kebahagiaan.
Kasih adalah sifat luhur yang memberikan dorongan dan semangat untuk menolong sesama manusia dengan berbagai cara yang baik. Kasih yang agung menciptakan hati yang peka dan halus untuk dapat turut merasakan penderitaan mereka yang sakit, sengsara, dan menderita. Penderitaan Anda adalah penderitaan saya. Demikianlah hati orang yang telah mempunyai kasih. Namun, untuk mengurangi penderitaan dan membantu mentransformasi penderitaan orang lain, kita pertama-tama perlu belajar menangani penderitaan kita sendiri terlebih dahulu. Karuna bukan berarti kita harus ikut menderita. Karena jika kita malahan menderita bersama orang yang tengah menderita, maka tentunya kita tidak dapat menolong orang tersebut. Yang harus kita lakukan adalah menghadirkan energi, perhatian penuh kesadaran, yaitu Buddha yang ada dalam diri kita. Jika dengan energi perhatian penuh kesadaran kita menerima kehadiran emosi yang menyebabkan penderitaan, maka kebijaksanaan akan lahir untuk meredakan emosi itu. Kita pun terbebas dari duka cita. Kasih juga berarti mempersembahkan sukacita kepada yang lain. Dan untuk itu kita juga harus mampu bersukacita terlebih dahulu. Apabila kita tidak bisa tersenyum, tentunya tidak ada orang yang bisa mendapatkan manfaat dari kehadiran kita. Sebaliknya, walaupun tidak ada apapun yang kita lakukan, apabila kita penuh sukacita, sesungguhnya kehadiran kita sudah memberi manfaat kepada banyak orang. Dalam Satipatthana Sutta, Buddha mengajarkan bagaimana menghadirkan sukacita dengan berlatih hidup berkesadaran dan konsentrasi. Jika kita tahu cara melepas atau let it go, hidup berkesadaran atau sati, konsentrasi atau samadhi, dan kebijaksanaan atau panya, maka setiap saat sukacita dan bahagia akan bisa hadir dalam diri kita. Akhirnya, jika kita mampu melampaui semua diskriminasi, maka kita akan dapat mengasihi semua orang. Semua orang akan ada dalam rangkulan kasih kita. Kita pun akan memiliki cukup banyak kasih dan kesalingpahaman untuk membantu mentransformasi dan menyembuhkan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan, kebencian, dan diskriminasi. Jika kita tahu cara untuk kembali ke momen saat ini dan membangkitkan energi perhatian penuh kesadaran, konsentrasi, dan kebijaksanaan, maka kita akan bersentuhan dengan keajaiban kehidupan. Kita akan memiliki kebahagiaan dengan seketika. Kita akan memiliki kebijaksanaan. Kita tidak lagi mendiskriminasi atau berpikiran sempit. Kita dapat membuka kedua tangan untuk merangkul semua orang, dan kita tidak memiliki musuh. Ketika kita tidak memiliki musuh, tidak mencela, tidak menyalahkan, maka pikiran kita menjadi ringan seperti awan. Marilah dengan menggunakan momentum Hari Waisak, kita bersama-sama memperkuat tekad kita untuk berlatih mempraktekkan kasih Buddha. Semoga kegelapan yang menyebabkan adanya ketidakharmonisan, permusuhan, dan saling membenci di dunia ini dapat menjadi sirna. Kasih Buddha menerangi dunia. Selamat Hari Waisak 2557. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikian kami telah selesai membacakan pesan Waisak untuk tahun ini dari Sangga Indonesia. Semoga kita semua bisa memahami dan kemudian berupaya menjalankan apa yang telah disampaikan dalam pesan tersebut. Demikian, selamat merayakan Waisak. Namo Buddhaya.